Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tim Uzbekistan gagal meraih trofi keduanya untuk tahun ini kawan, setelah beberapa bulan yang lalu mendapatkan emas di Olimpiade China India. Kali ini gagal untuk mendapatkan emas di kejuaraan dunia World Team Chess Championship, dikalahkan oleh Cina kawan di partai final. Berikut inilah foto tampilan dari tim Uzbekistan yang berwarna biru melawan tim Cina yang berwarna memakai t-shirt merah ini kawan, atau jersey merah ini. Skor yang didapat dari partai ini, Cina langsung unggul pada game pertama dengan 2,5 melawan 1,5, dan game kedua juga unggul lagi kawan, 2,5 melawan 1,5 juga. Selamat buat tim Cina. Di tempat ketiga ada Spanyol yang berhasil mengalahkan India, mengalahkan negeri Fridavan kawan. Dan untuk game yang akan saya berikan ini bukan game pada partai final kawan antara Cina Uzbekistan, tapi saya ambil game yang cukup menarik, ide-idenya bagus, yaitu di partai semifinal antara Cina melawan Spanyol. Cina sebelum melaju ke final mengalahkan Spanyol kawan dengan poin 3-1. Oke, langsung kita ke permainannya kawan, dan kebetulan game ini dimainkan oleh Alexei Sirov, salah satu pecatur yang sangat kuat kawan di era masa mudanya tahun 90-an sampai awal 2000, salah satu anak asuh dari Mikhail Tal. Sekarang dia pindah ke warganegaraan kawan, ikut Spanyol. Sebelumnya dia merupakan kelahiran asal Latvia. Dan Jin Sibai ini merupakan pecatur asal Cina. Ada satu game yang pernah saya ulas saat menghadapi Ding Liren, yang game itu adalah permainan immortal gamenya dari Ding Liren kawan. Oke, langsung ke permainan. Jin Sibai mengawali dengan pion menteri, pion D4. Alexei Sirov pion D5, pion C4, Queen's Gambit ditolak dengan permainan Slav Defense, pion C6, kuda F3 dan kuda F6. Di sini menteri langsung naik ke petak C2, lanjut Jin Sibai. Cukup standar awal-awal langkah seperti ini kawan, ataupun pada posisi ini di game-game terdahulu, kuda C3 terlebih dahulu bisa dimainkan, pion E3 dan menteri C2 ini merupakan pilihan nomor 3. Tapi yang paling populer adalah kuda C3 terlebih dahulu. Jin Sibai memilih dengan langkah menteri C2 terlebih dahulu. Pion G6 dan gajah F4, pilihan utama dari putih untuk merespon permainan pion G6 Fiacento ini. Dan patutnya sesegera mungkin gajah Fiacento G7, rokade di langkah berikutnya, pion D pukul pion C4, bisa kalian lanjutkan kawan, yang merupakan langkah terbaik. Tapi Alexei Sirov melangkah kuda A6. Ini merupakan rekomendasi ketiga dari engine komputer, terutama Stockfish kawan, mengembangkan kuda ke peta A6. Idenya tentu ancam menteri di langkah berikutnya, mungkin nanti diikuti gajah F5 memberikan dukungan kuda melakukan segagarbuan di sini kawan, mungkin itu rencana selanjutnya. Dan di sini untuk merespon langkah kuda A6 ini, pion E3 merupakan pilihan utama. Kalaupun kalian kontrol petak B4 dengan pion A3, bisa kalian lanjutkan kawan. Dan di sini putih atau Jin Sibai memilih pilihan utama dengan pion E3, perkuat posisi pion pusatnya dan juga segera mengeluarkan gajah terang, memberikan kesempatan Alexei Sirov bermain dengan gajah F5-nya, serang menteri. Tidak bisa lagi kalian blokade untuk menantang pertukaran semacam ini karena ada kuda B4 kawan. Gajah kalian akan jatuh. Oleh karena itu, di sini menteri bergerak ke petak B3, dan kira-kira langkah lanjutan apa yang bisa dimainkan oleh hitam di posisi ini? Mungkin kawan-kawan mendengar suara kertek-kertek, ini suara kursinya kawan, agak berkarat kayaknya, belum dikasih pelumas, agak kertek-kertek suaranya. Kira-kira langkah apa? Ayo, langkah terbaik bagi hitam pada posisi ini kawan. Jelas menteri putih sedang incar petak B7 ini. Ya, kalau Stockfish menyarankan menantang pertukaran menteri, atau juga bermain dengan pion E5, membuat langkah pengorbanan pion untuk sementara di petak pusat kawan. Alexei Sirov memilih mengorbankan kuda di petak B4, membuat langkah pengorbanan sementara kawan. Idenya adalah discover attack kawan. Kalau diambil kuda ini, pion E5 siap dimainkan, pion ancam gajah F4. Permainan semacam ini sudah ada beberapa game yang sudah memainkannya, jadi tidak aneh lagi langkah pengorbanan di langkah ke-7 ini. Dan di sini pilihan terbaik langsung ambil kuda. Kalau tidak ya kuda ini siap melakukan segagarbuan semacam ini. Jin Sibai ambil kuda B4 dan pion E5, discover attack, serang gajah F4. Di sini menteri ambil pion B7, incar petak C6 juga kawan, dan benteng B8, jawaban Alexei Sirov. Seumpama pion ini langsung ambil gajah,
Di sini kuda akan bergerak ke peta E5 memberikan dukungan ancaman skakmat. Kalau blokade dengan gajah D7 di sini mungkin sekaligus untuk memperkuat posisi pion C6-nya, ya pion akan dihancam oleh kuda kawan. Terjadi pertukaran mungkin di sini langsung, atau menteri bergerak ke peta C8 menantang pertukaran menteri terlebih dahulu. Jadi Alexis Sirop memilih untuk mendapatkan tempo serang menteri terlebih dahulu untuk mendapatkan peta B2 ini. Menteri ambil pion C6 skak. Sekali lagi kalian butuh tempo, yaitu dengan gajah D7 oleh Alexis Sirop, pilihan terbaik untuk ancam menteri kawan, dan barulah nanti di langkah berikutnya ambil gajah. Di sini ada dua peta terbaik bagi menteri putih nih kawan. Kalau pilihan pos ronda bagaimana? Apakah bergerak ke peta 6 atau sikat kuda di peta F6 ini? Kalau kalian berani ambil kuda, tapi di game aslinya menteri bergerak ke peta A6. Karena mungkin dilihat lawannya adalah Alexis Sirop, mantan salah satu raksasa catur dunia kawan. Akan saya tunjukkan variasi menteri ambil kuda. Ini akan cukup liar kawan. Menteri pukul menteri dan gajah ambil pion E5. Dan coba lihat serangan tusuk sate bagi benteng hitam H8. Menteri akan ke peta B6. Kalian tidak bisa langsung ambil benteng karena benteng putih juga akan tewas di langkah berikutnya kawan. Jadi pion B3 terlebih dahulu. Gajah keluar ke peta B4 skak. Di sini langkah terbaik versi engine adalah raja bergeser ke peta D1 kawan. Atau kuda ke peta D2. Dua pilihan ini adalah pilihan utama. Kita ambil yang logis saja, blokade, tidak bergeser, mungkin memberikan kesempatan rokade di langkah berikutnya. Di sini hitam bisa melakukan rokade. Karena posisi benteng H8 terancam, gajah ini memberikan gabungan kawan. Salah satu benteng ini akan jatuh, jadi rokade saja mengamankan raja. Kalian bisa melakukan gajah ambil benteng B8, menteri ambil balik atau benteng ambil balik, dan di sini kalian bisa ambil pion ini atau menahan diri, bisa bermain dengan gajah D3 kawan. Kalau diambil oleh hitam, maka kumpulan pion kalian akan cukup masif di peta pusat. Dengan hitung-hitungan kalkulasi semacam ini, perhitungan pertukaran menteri seperti itu tadi, ya kompensasinya kalian mempunyai pion yang cukup masif dengan pertukaran menteri dengan benteng plus 1 perwira minor hitam tadi. Dengan langkah-langkah presisi mungkin kalian masih bisa mengimbangi kawan. Tapi sekali lagi secara psikologis saat kita sudah kehilangan menteri, ya tentu saja akan bikin kita panik. Pos ronda mungkin tidak akan menyukai langkah-langkah semacam ini. Tapi dengan kalkulasi yang tepat, teliti, kalian bisa mengimbangi permainan hitam tadi. Menteri A6 dipilih. Pion pukul gajah F4. Tidak diambil balik, memilih pengembangan perwira terlebih dahulu. Karena putih terlihat telat berkembang kawan, sebagai putih dia harusnya lebih cepat untuk mengembangkan perwira. Karena meladeni pengorbanan kuda B4 tadi jadi telat berkembang. Dan pion F pukul pion E3, diambil balik oleh pion F. Bagusnya sekarang hitam ambil pion B2 kawan, tapi Alexis Sirop bermain dengan gajah A6. Melanjutkan pengembangan untuk incar peta E3, juga persiapan rokade. Ini dicegah oleh putih dengan menteri bergerak mundur ke peta A3. Menjaga pionnya sekaligus mengawasi rajanya hitam tidak bisa rokade lagi setelah ditinggalkan gajah. Dan akhirnya gajah ambil pion E3. Raja E2, gajah mundur ke peta F4. Persiapan mungkin menteri ke peta E7 skak, menantang pertukaran menteri nanti kawan, tapi bisa diantisipasi oleh Jin Sibai. Benteng A E1. Kalau sekarang menteri bergerak ke peta E7 skak, raja mundur dan discover attack juga kawan. Gajah E6, mungkin di sini putih akan tetap meladeni pertukaran. Selepas itu bisa bergerak untuk mengamankan pion B2 ini kawan. Raja ke C2 dan posisi putih baik-baik saja. Memilih gajah E6 terlebih dahulu untuk menghindari discover. Raja mundur ke D1 dan pion D pukul pion C4. Diambil balik oleh gajah, posisi gajah tidak bisa ambil kawan karena rajanya masih ada di pusat. Menteri E7 menghadang diagonal gelap ini agar rajanya bisa rokade kawan. Di sini langsung diladeni oleh Jin Sibai. Langkah menteri ke peta E7 tadi tidak disukai oleh Stockfish, lebih menyukai menterinya ke peta D7. Tapi menantang pertukaran di peta E7 langsung diladeni, diambil balik oleh raja. Pion G3 terlebih dahulu untuk dapatkan tempo. Gajah mundur ke H6, barulah di sini raja bisa bergerak ke peta C2 untuk mengamankan peta B2-nya kawan, ataupun bermain dengan pion B3 tapi memilih dengan benteng E2.
Idenya untuk ditumpuk pressure gajah di sini. Dibalas dengan benteng H keluar ke J8 untuk serang gajah, dan gajah bisa kalian pertahankan mundur untuk blokade lajur B juga, tapi langkah terkuat adalah melakukan pertukaran. Inilah yang dipilih oleh Jin Shibai. Gajah pukul gajah E6, diambil balik oleh pion F, dan benteng E1 pressure pion ini kawan. Kalau seumpama pion ini kalian dorong langsung, ancamannya cukup serius kawan. Akan didahului dengan benteng sikat kuda, dan benteng H1 kalian akan tewas. Oleh karena itu benteng ini ditumpuk berkoneksi dengan saudaranya agar aman dan juga kuat untuk pressure pion yang di sini. Dijawab dengan raja bergeser ke F7. Idenya agar putih tidak mendapatkan tempo untuk ambil pion ini, hitam bisa ambil pion ini. Raja ke C2 terlebih dahulu, pertahankan petak B2, dan sekarang tidak dipertahankan pion ini kawan dengan langkah benteng B6, tapi memilih langkah terbaik dengan langkah kuda bergerak ke D5. Tidak bisa kawan kuda pukul kuda karena posisinya kena pin. Idenya kuda akan melakukan serangan di petak B4 kawan. Dan Stockfish menyerangkan langsung bermain dengan pion A3, tapi tidak bermain dengan langkah kuda D5 terlebih dahulu. Raja ke G8, barulah pion A3. Dan di sini gajah G7, pressure kuda serta pion di petak pusat merupakan pilihan terbaik, memilih benteng C7. Dimanfaatkan Jin Shibai bermain dengan raja ke D3 kawan untuk menghindari tekanan di sini tadi. Selanjutnya gajah mundur ke petak F8 untuk memberikan pressure di sini. Mungkin kuda pukul kuda, diambil balik oleh pion-pion ini jatuh kawan. Diantisipasi dengan langkah benteng C1. Kuda pukul kuda masih bisa diambil balik oleh benteng dan menjaga pion A3-nya. Gajah G7, benteng naik ke petak C2 dan benteng B3. Pressure kuda C3 tetap kawan, dan kuda bergerak ke C4. Blokade atau memutus akses benteng mengawal petak C3. Benteng bergeser ke D7, di sini kuda bergerak ke petak A5 ancam benteng dan benteng B6. Kuda pukul kuda bagus dilakukan oleh hitam terlebih dahulu kawan. Dengan ide benteng gajah siap ambil pion ini, kuda ambil benteng hitam B3, kuda ambil benteng E1 dan bisa diambil balik oleh raja, oleh benteng. Memang tetap pion ini masih cukup aman kawan. Tapi di sini ada pion E5 kawan, bisa kalian adu, kalian bisa memenangkan satu pion ini nanti. Kembali ke langkah aslinya, Alexis Rob memilih dengan benteng B6. Dan selanjutnya, kuda pukul kuda D5. Diambil balik oleh benteng, dan benteng C8 skak. Raja bergerak naik ke petak F7, benteng C7 skak memenangkan satu pion di langkah berikutnya kawan. Dibalas dengan raja naik ke petak F6. Dan selanjutnya kuda bergerak ke C6 untuk blokade akses benteng kawan untuk menjaga pionnya, ataupun juga di langkah berikutnya benteng F2 skak dan raja akan meninggalkan gajahnya, maka berikutnya ini gajah bisa tewas. Gajah H6 oleh Alexis Sirop, kuda ke E5 kawan untuk memberikan dukungan bentengnya, melakukan ancaman yang serius kawan. Mungkin diikuti benteng satunya juga, pion siap didorong, ancaman skakmat di beberapa langkah berikutnya. Dan di sini Stockfish menyarankan sikat kuda yang mengganggu ini agar tidak lama-lama untuk mengganggu raja dan ancaman skakmat bisa dihindarkan. Alexis Sirop memilih dengan langkah benteng ini bergerak ke petak A6. Langkah yang logis untuk menjaga pionnya kawan. Tapi selepas pion H4 ini, Alexis Sirop menyerah. Ancamannya cukup serius kawan, ancaman skakmat satu langkah. Bisa dengan benteng ini, bisa dengan benteng ini. Tapi kalau kalian ingin agak lama sedikit, ya benteng ambil kuda yang ada di peta E5 ini. Balik oleh pion skak, raja naik ke peta F5. Di sini mungkin benteng akan bergerak ke peta E4. Kalaupun ada skak tadi kawan, di sini raja masih bisa bergerak ke sini. Tapi dengan komposisi seperti ini kawan, sepasang benteng melawan benteng plus gajah, ya memang permainan masih agak panjang jika dilanjutkan. Tapi percuma juga, benteng siap naik, pion ini jatuh, dan seterusnya kawan. Itulah kawan permainan yang cukup liar. Di awal-awal pembukaan sudah disajikan sebuah variasi-variasi yang sangat menarik kawan. Coba kita ulangi lagi dalam permainan Slav Defense semacam ini. Di langkah ke-7 tadi sudah sangat liar permainannya, kuda langsung dikorbankan. Dan tadi saya sempat tunjukkan variasi menteri ambil kuda ini yang terbilang cukup liar tadi kawan, yang menghasilkan permainan semacam ini. Oke,
Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan bisa memberikan bahan referensi dalam permainan Slav Defense, bagaimana membongkar Slav Defense, atau sebaliknya dengan ide pengorbanan kuda B4 tadi kawan oleh hitam yang bermain dengan Slav Defense. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.